Baik, kita langsung menuju saya ke Bung Yudi dulu deh. Bung Yudi, hari ini kita mendengarkan ada peristiwa ya penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penyidik melakukan penggeledahan, tapi ada dua sisi nih. Tadi kuasa hukum dari Mas Hasto mengatakan bahwa nggak ada yang diambil, nggak signifikan, cuma ada satu atau dua barang. Lebih banyak bercanda-bercanda, ketawa-tawa. Tapi kemudian biasanya kalau penggeledahan itu dilakukan artinya penyidik sudah yakin akan ada tindak pidana. Yang mana sebenarnya yang benar sesungguhnya? Ya, tentu ketika melakukan penggeledahan, Mas Aiman ya, itu bukanlah sembarangan ya. Tentu sudah diuji. Ya, mengapa harus menggeledah tempat tersebut? Yang kemudian dikeluarkanlah surat perintah penggeledahan. Bahwa kami penyidik ya, ketika kemudian melakukan penggeledahan, tentu ada banyak hal yang ingin didapatkan. Pertama, barang bukti. Ya, kemudian yang kedua, apakah ada orang yang bersembunyi di sana? Ya, yang ketiga, menemukan orang dan lain sebagainya. Saya menganalisis bahwa ketika penyidik hari ini melakukan penggeledahan, tentu saya duga ada kaitan bahwa mereka ingin ya mengetahui keberadaannya Pak Hasto di mana. Karena sampai saat ini kan kita belum Tapi bisa... kalau penggeledahan kan nggak, kalau untuk mencari di mana Mas Hasto gampang kan? Ya, karena penyidik saya melihat KPK kan bisa jadi penyidik berbagai cara lah. Iya, bisa berjaya. Itu kan salah satunya makanya. Oke. Karena penyidik mungkin ingin menyampaikan surat pemanggilan ulang. Kan kemarin kan Pak Hasto nggak datang dan minta reschedule. Ya, oleh karena itu bisa jadi penyidik pun kemudian oke, kita akan penggeledahan dan kemudian tadi kan disampaikan ada barang yang ditemukan dan saya pikir ketika ada barang yang diambil itu pasti ada hubungannya ya dengan perkara yang dimaksud. Seperti itu Mas Aiman. Jadi Anda menyimpulkan bahwa penyidik meyakini bahwa tindak pidana itu nyata, begitu ya? Tuh, dari kemarin kan kita sudah mengatakan bahwa itu nyata. Tinggal bagaimana pembuktiannya di pengadilan. Ini kan dia masih statusnya tersangka. Tentu kita harus hargai Mas Hasto asas praduga tidak bersalah ya. Nah, namun dengan telah ditetapkan sebagai tersangka, ini kan ada satu keyakinan dari penyidik ya, kemudian untuk melengkapi berkas dan kemudian dibawa ke pengadilan seperti itu. Dan kemudian ketika ada tindakan penggeledahan, saya pikir ini sebenarnya merupakan hal yang biasa ya di dalam suatu tindakan penyidik ya. Artinya bahwa tentu penyidik sudah melakukan ini ya rencana ya, termasuk pada hari ini. Kita nggak tahu mana lagi yang digeledah, mana lagi saksi yang dipanggil. Kan kita lihat dalam beberapa hari ini kan banyak kejutan-kejutan yang dilakukan oleh penyidik KPK, termasuk memanggil Pak Sompi, ya kan, kemarin Wahyu Setiawan, termasuk ada salah satu mantan anggota Bawaslu juga. Cepat jalannya ya? Cepat sekali. Ini yang saya menarik ya, bahwa KPK sepertinya melakukan sprint kalau saya katakan. Seperti itu Mas Aiman. Oke. Bung Gun Romli, ada komentar soal ini? Ya, soal penyidik KPK yakin katanya, dan cepat tadi sprint katanya. Ya, soal penggeledahan ini bagi kami itu keanehan. Pertama, ketika menetapkan tersangka Mas Hasto, Ketua KPK menyampaikan sudah banyak bukti-bukti yang didapat. Terus penggeledahan ini untuk apa? Kemudian disampaikan juga tadi, saya juga mengontak kuasa hukumnya Mas Hasto yang di sana. Juga KPK tidak menemukan suatu hal yang berarti. Baik, ini yang keanehan yang kedua. Jadi bagi kami ini adalah upaya hanya untuk pengalihan isu. Pengalihan isu? Pengisu, karena pada hari ini juga ada aktivis anti korupsi, LSM yang datang ke KPK. Ada Bung Rai, ada Mas Ubaidillah Badrun ya. Kan terkait dengan laporan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai salah satu finalis terkorup di dunia 2024. Saya kira ini yang patut diduga untuk mengalihkan isu tersebut. Karena kita melihat masalah KPK sekarang itu sangat mengecewakan. Mengapa kita sebut dengan sebuah pengalihan isu? Karena itu bisa masuk akal ketika sebelumnya KPK menggeledah kantor BI dan sudah diumumkan tersangka 2 orang oleh Deputi Penyidikan, kemudian diralat oleh juru bicara KPK. Jadi kami melihat ini ada benang merah antara intervensi dari pihak luar kepada KPK, termasuk juga upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah finalis terkorup sedunia tahun 2024. Begitu. Pengalihan isu, Bung. Ya, saya pikir begini, harus diluruskan ya bahwa memang kasus karena kan berbeda-beda. Satgas yang menangani kasus BI berbeda, Satgas yang menangani kasus Pak Hasto berbeda, kemudian orang yang menerima laporan kalau yang tadi benar ada yang melaporkan berbeda-beda. Jadi semua punya tupoksi masing-masing. Ya kan, jadi tidak ada campur
tidak ada campur baurnya, termasuk ketika hari ini misalnya penyidik melakukan penggeledahan, tentu kan mereka sudah merencanakan dari lama dan tidak ada mereka tahu bahwa wah hari ini ada lapor, nggak tahu. Ini kan sebuah hal yang berbeda menurut saya. Tapi kalau sekali lagi kalau mau dicocok logi ya silakan saja kan begitu. Ya, bagi saya nggak bisa diterima alasan itu karena itu masuk dalam suatu kelembagaan. Apakah Anda mengatakan bahwa untuk satgasnya kasusnya Mas Hasto itu tidak bisa diintervensi, sementara satgas untuk yang menggeledah kantor BU itu bisa diintervensi? Enggak. Itu sama-sama yang mengatakan bahwa lembaga KPK itu bisa diintervensi. Bukan Apalagi diintervensi, tapi tadi memang Mas Yudi, Mas Yudi, pelan ini kita gantian aja Mas Yudi. Tadi Anda juga mengatakan bahwa dan bagi saya juga suatu keanehan, tiba-tiba ini seperti sprint, ya, memanggil banyak saksi dan sebagainya dan ada keanehan di situ. Padahal dalam kasus-kasus yang lain KPK sangat lambat. Termasuk tadi yang diadukan oleh Ubadillah Badrun terkait dengan dugaan korupsi, kolusi, nepotisme, pencucian uang keluarganya Jokowi, ya. Anaknya Jokowi itu kan sudah berapa kali dilaporkan dan tidak ada progres terkait hal itu. Termasuk juga apalagi namanya fakta pengadilan ketika nama Kahiyang dan Bobi Nasution anak menantu Jokowi disebut dalam pengadilan soal kasus izin tambang sampai sekarang tidak pernah ada tindak lanjut. Kenapa kasus ini tiba-tiba menjadi sprint untuk kasus tersangkaan Mas Hasto Kristianto? Ya, menurut saya kan begini, kita kan fokus terhadap kasusnya Pak Hasto. Ketika misalnya ada kasus yang lain dan lain-lain dan sebagainya, tentu kita akan tapi ini pertanyaan publik juga. Tetapi kan jangan sampai yang terjadi adalah kita seperti kayak orang tenggelam gitu kan. Semua yang ada di atas kita tarik semua. Padahal sebenarnya intinya kita fokus aja dulu. Kita tidak bicarakan orang tenggelam. Kan gini, kita bicara Maksudnya panik, jadi semua ditarik-tarik. Pak Guntur, kalau ingin melakukan pembelaan PDIP secara politik, saya juga tidak masalah ya. Saya juga, tapi yang saya pentingkan adalah Mas Aiman, bahwa kalau memang mau melakukan perlawanan hukum kan ada jalur salurannya pra peradilan. Saya sering mengatakan kalau Pak Hasto melakukan pra peradilan dia akan bisa dalam tanda kutip mengintip apa sih sebenarnya bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK untuk mentersangkakan dia. Itu kan fair dilihat oleh publik. Tapi sampai sekarang saya nggak melihat Bang Guntur ya bahwa Pak Hasto mau melakukan pra peradilan. Padahal itu adalah perlawanan yang paling penting ya dibandingkan dengan misalnya pernyataan-pernyataan terkait dengan politik, video dan sebagainya. Bagi saya disitulah sebenarnya krusialnya. Dan saya pun juga ingin memantau kalau memang kasusnya ternyata buktinya KPK nggak kuat, pasti saya bisa menganalisis wah ini nggak kuat nih. Sebentar, Bung Laut. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Mas Gun Romli itu kemudian jadi pertanyaan publik soal revisi tersangka yang soal ini BI. yang menarik, Mas. Soal yang tadi disebutkan ada beberapa kasus yang dilaporkan tapi tidak berjalan. Nah itu gimana penjelasannya? Nah kalau yang terkait dengan itu saya baca memang di KPK Mas beberapa kali kalah pra peradilan. Akhirnya KPK ada dua hal yang menurut saya sangat ambigu. Pertama harusnya KPK ketika menaikkan tersangka menaikkan kasus penyidikan sudah ada tersangkanya. Tapi kemudian mereka kalah di pra peradilannya Prof IDOS ya. Bahwa harusnya ketika naik penyidikan ya namanya belum harus ada tersangkanya. Ini kan yang menarik. Sehingga KPK saya juga mengkritik ini. Kenapa satu lembaga bisa jadi ada dua sprindik terkait dengan kasus yang naik dari penyelidikan ke penyidikan. Yang satu tanpa nama. Ya kan? Sprindik umum. Yang satu yang ada BI, nama. kasus BI ini maksudnya? Iya. Kalau saya lihat kan bahwa ini ada sprindik umum saya baca loh harusnya nggak begitu dong. Kalau misalnya akhirnya Bang Guntur mengatakan bahwa wah ini kan ada dualisme, emang ada dualisme seperti itu. Ini yang menurut saya. Jadi ini administrasi aja atau ada tarik-tarikan di atas? Nah, kalau saya melihat ini administrasi aja. Buktinya kan saya lihat diperiksa-periksain kok. Tinggal bagaimana cara menetapkannya. Memang Bang Guntur Romli, KPK sekarang ini saya lihat memang dilema sekali akibat pelemahan-pelemahan yang terjadi. Tadi akhirnya ketika Bang Romli mengatakan kok itu nggak ada penyidikan tapi tersangkanya belum ada gitu kan. Ya memang termasuk revisi tersangka itu administrasi aja karena ada 2 surat itu yang Anda temukan. Iya, karena seperti itu. Ya kalau kami melihat ini ada upaya untuk tebang pilih. Melihat kasus kalau yang tersangka, yang terduga itu kritis terhadap kekuasaan, terhadap Jokowi, langsung sprint. Cepat-cepat saksi dipanggil melakukan penggeledahan. Tetapi kalau yang disebut dalam fakta pengadilan, dalam laporan dan sebagainya itu orang-orang yang berpihak kepada kekuasaan, maka di situ tidak ditebang. Ini adalah namanya fenomena tebang pilih. Terkait upaya hukum ya, upaya hukum yang akan dilakukan oleh Mas Hasto, itu nanti tim pengacara juga yang akan menyampaikan ya tentang pembelaan-pembelaan. Kami bukan tidak mau melakukan pembelaan, itu ada. Tapi strategi itu tidak akan pernah dibuka di pengadilan. Tapi pertanyaannya adalah di muka umum maksudnya. Pertanyaan adalah ketika kami mengajukan pra peradilan, apakah sistem itu bisa dipercaya atau tidak di tengah suasana seperti sekarang ini? Korupsi 300 triliun, hukumannya cuma 6,5 tahun.
Jadi ini kita bicara soal pemberantasan korupsi, soal sistem peradilan kita, soal tidak ada yang terlihat ada tebang pilih. Ada keraguan di situ. Di situ jelas sekali ada keraguan. Apalagi kalau kita bicara dengan apa yang kami lihat, framing yang dibacakan oleh Ketua KPK saat menetapkan Mas Hasto Kristianto itu benar-benar adalah framing politik. Kami tidak ingin mengatakan bahwa ini kasus politik awalnya, tapi yang bertanggung jawab untuk menyatakan ini narasi politik adalah Ketua KPK. Kenapa? Alasan pertama, ketika yang namanya sprindik, SPDP itu tiba-tiba bocor sebelum itu sampai ke Mas Hasto. Siapa yang membocorkan? Tiba-tiba kami kebingungan pada tanggal 24 itu, Desember. Tiba-tiba ada tersangka Sekjen PDI Perjuangan, kemudian kutipan dari itu sudah ada muncul di media. Siapa yang membocorkan hal ini? Ini kan soal kerahasiaan dan juga ada kebocoran di situ. Kemudian yang kedua adalah ketika Ketua KPK menyebut tersangkanya Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan, bukan atas nama pribadi. Jadi ini sudah mengarah kepada institusi partai sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Kemudian yang ketiga adalah ketika di situ juga disebutkan sebagai bukti. Ini bukan kata saya tapi kata Ketua KPK. Bukti dari kasus penyuapan adalah soal penempatan caleg Harun Masiku orang Toraja menjadi caleg di Sumatera Selatan. Apa hubungannya antara penempatan caleg dengan bukti penyuapan? Ini kan pekerjaan politik, internal partai politik. Tapi kenapa disebutkan sebagai bukti? Yang kedua kasus PAW. Lagi-lagi kasus PAW adalah kasus internal partai politik. Tapi kenapa Ketua KPK menyebut itu sebagai bukti kasus penyuapan Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan? Jadi kalau dilihat ini kasus adalah kasus politik bukan karena kami mau mengatakan demikian. Tapi karena narasi, framing yang dipakai oleh Ketua KPK ketika menetapkan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Itu kami melihatnya seperti itu.